Shalom Bapak Ibu sahabatku orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu yang baik, kesehatan yang prima, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena waktu yang baik ini kami gunakan untuk mendengarkan sabda-Mu. Naungi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi firman Tuhan saat ini dan waktu ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu sahabat orang muda, judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Dan yang menjadi pertanyaan pertama adalah, kapankah peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi pada saat Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan peristiwa ini terjadi pada saat Yesus memberikan nasihat dan pengajaran serta pelajaran kepada orang-orang banyak pada saat itu. Bagaimanakah hal untuk mengikut Yesus? Dan oleh karena dia sudah dikerumuni oleh orang banyak, dia pun mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kapankah waktunya? Markus 4 ayat 35 mengatakan pada saat petang hari. Artinya mau menuju ke sore dan ke malam. Bapak Ibu, di manakah peristiwa ini terjadi? Di Danau Galilea. Danau di mana Yesus berjalan di atas air. Danau di mana Yesus mengajak Simon dan Andreas untuk menjadi pengikutnya. Dan siapakah tokoh utama? Pemeran utama di dalam sejarah ini, perikop ini Bapak Ibu sahabat orang muda. Mari kita buka di ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Bapak Ibu sahabat orang muda, dua pemeran utama, tokoh utama yang menjadi fokus di dalam sejarah ini, Yesus dan murid-muridnya. Bapak Ibu sahabat orang muda, berbicara mengenai murid berarti harus ada seorang guru. Dan berbicara mengenai seorang guru berarti dia sedang memberikan pelajaran dan pengajaran kepada murid-muridnya saat itu. Nah, kebetulan Yesus sedang memberikan pelajaran yang sangat penting pada saat itu, dan pelajaran ini juga yang menjadi penting bagi kita untuk waktu ini. Apakah situasi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Kita baca kembali di ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu sahabat orang muda, pada saat perahu itu sudah mulai berjalan, tiba-tiba mengamuklah angin ribut. Dan gelombang laut itu sangat tinggi, sangat kuat. Tetapi Yesus sedang tidur. Kenapa? Karena dia sudah lelah, sudah capai Bapak Ibu sahabat orang muda. Lalu ayat 25, reaksi daripada murid-muridnya saat itu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Bapak Ibu sahabat orang muda, ini adalah bentuk ketakutan, kecemasan, dan bahkan takut mati yang ditunjukkan oleh murid-muridnya pada saat itu. Padahal mereka satu perahu dengan Yesus. Bapak Ibu sahabatku orang muda. Lalu apakah reaksi Yesus? Setelah Yesus bangun, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya saat itu? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak, Ibu, sahabat orang muda, inilah templakan dan reaksi Yesus kepada murid-muridnya. Mengapakah kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini menunjukkan kekurang percayaan, kekurang yakinan, dan bahkan kekurangan iman daripada murid-muridnya. Padahal mereka satu perahu dengan Yesus. Sehingga Yesus katakan, kok takut? Padahal kita sama-sama, itu loh maksudnya. Bapak Ibu sahabat orang muda, Yesus menghardik angin dan danau itu. Menghardik dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya mengeluarkan kata-kata yang keras saat itu. Inilah mungkin bentuk kekecewaan, bentuk kemarahan daripada Yesus. Karena melihat murid-muridnya cemas, takut, khawatir, dan bahkan takut mati. Bapak Ibu sahabat orang muda, tidak hanya itu. Ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, murid-muridnya.
Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Tidak hanya kurang percaya, dan bahkan mereka heran, Bapak Ibu sahabat orang muda. Bapak Ibu sahabat orang muda yang diberkati oleh Tuhan, terkadang situasi dan kondisi yang dialami oleh murid-murid ini juga, itu juga yang kita alami dan yang kita hadapi untuk di zaman ini. Pada saat ini, kita sudah melewati 3 bulan di tahun 2020 ini. Dan kita sekarang satu perahu dengan Yesus, Bapak Ibu sahabat orang muda. Dan sekarang kita sedang mengalami situasi yang sedang viral saat ini mengenai wabah dan virus COVID-19 ini. Kita satu perahu dengan Yesus. Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Atau kita kurang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu sahabat orang muda, ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita. Jangan sampai Tuhan katakan kepada kita, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya kepada aku. Bapak Ibu, apakah yang menjadi aplikasi ajakan dan kesimpulan dari sejarah ini untuk kita di zaman ini, Bapak Ibu? Yang pertama, mampu bergantung sepenuhnya kepada Yesus apapun yang terjadi. Jangan kiranya suasana situasi yang kita hadapi saat ini itu yang mengurangi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah itu menjadi penguat, pengokoh iman dan kerohanian kita kepada Tuhan. Yang kedua, berani membawa masalah apapun kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut karena kita satu perahu dengan Tuhan. Lalu saya mengutip satu kutipan Bapak Ibu yang mengatakan demikian. Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi ia memberi pengajaran dalam kondisi terburuk sekalipun. Kita harus berharap kepadanya. Bapak Ibu sahabat orang muda, dalam kondisi apapun, seburuk apapun yang kita lalui, yang kita hadapi, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Selanjutnya, kutipan ini mengatakan, ia kecewa karena ada keraguan padanya. Bapak Ibu, jelas bahwa Yesus kecewa bila mana ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, untuk meningkatkan iman kerohanian kita. Sehingga apakah yang menjadi aplikasi kepada kita saat ini Bapak Ibu? Mazmur 107 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan mengatakan, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Luar biasa. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu sahabat orang muda. Kita akan bertemu di pelabuhan kesukaan kita, yaitu kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Untuk itu, saat ini waktu ini, tidak dibutuhkan lagi kekecewaan, tidak dibutuhkan lagi ketakutan, dan tidak dibutuhkan lagi kekhawatiran. Tetapi Tuhan akan berharap kepada kita bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita satu perahu dengan Tuhan, dan tidak perlu takut lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan waktu yang baik bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman ini menjadi motivasi dan pengangkat iman kerohanian kami, sehingga iman kami selangkah lebih maju ya Bapa, dan kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan pengharapan kita. Shalom. Kita bersua kembali di lain kesempatan.